itu akan dibuka di tanggal 19 Mei. Jadi secara logika akalnya itu tidak lari dari ekspektasi kita. Kalau setelah orang buat opening, baru buat market, ya itu sesuai sih. Jadi teman-teman harap bersabar. Ya, kita fokus aja perbanyak token. Supaya token kita balau banyak, kita bisa bisa berjuang bermati-matian lah nanti kan. Sedikit hari lagi. Dan teman-teman harus ingat ya, kita melakukan airdrop yang paling cepat adalah di Tantin. Airdrop yang paling cepat dan yang paling mudah dan ditahu ownernya memang mampu untuk bayar cuma di Tantin. Ya. Nah, kita tidak ada airdrop yang secepat ini untuk kita bisa koleksi untuk dapat income yang jelas ya. Walaupun harganya berapapun, ditahan dulu di market, makanya sesuaikan kondisi. Kalau kita mau lebih banyak, kondisinya lebih lama kita bertahan. Tapi kalau kita cuma malas-malasan dari kemarin cuma ada 100, kita mengharapkan dapatnya gunung, gandang, dan bintang, itu tidak bisa teman-teman. Makanya kemarin kita sudah buat simulasi bagaimana kalau kita mengumpul 1.000, 10.000, 100.000 atau 1.000.000 CTC untuk di saat kita nanti ada di market, keamanan kita dari untuk menjaga financial dan mengekalkan konsisten kita di market itu ada. Tapi kalau teman-teman tidak mempunyai token yang banyak untuk mengekalkan konsisten teman-teman di market, itu tidak bisa sama sekali ya. Kenapa? Karena yang kita udah bayangkan dan buat simulasi ibarat kapal yang kita bilang tadi, sama-sama belayar tetapi besar kecilnya ditentukan oleh kita di saat kita melakukan airdrop ya. Ini adalah airdrop tercepat ya. Kalau banyak token kita ibaratnya kapal kita besar. Mau ombak, mau guncangan tsunami, selagi masuk akal itu tidak akan tenggelam dan tidak musnah. Tapi kalau kita ya pakai cuman perahu, baru ombaknya kentut aja udah tenggelam. Nah, jadi pastikan kita masih ada waktu dan kita masih ada strategi untuk bagaimana mengumpul token sebanyak mungkin, dan kita telah memberi informasi juga sebelum tanggal 5, dan saya yakin informasi ini cuman ada di grup kita saja untuk bisa mendaftar setelah tanggal 5 lagi. Seperti tanggal 6, 7, 8 sampai tanggal 15 itu bisa kita daftarin orang lagi dan bisa mendapat token CTC ya. Saya yakin sekali tidak ada grup yang memberikan pandangan ya, dan tidak ada juga grup yang berikan cara bagaimana kita bisa dapat token yang lebih banyak. Mereka menceritakan histori dan sejarah saja. Oke teman-teman, dari hari ini ya kita mulai aja lah Zoom ya. Jadi nanti ada pertanyaan bisa kita raise hand, kita jawab satu-satu. Assalamualaikum, selamat malam ya. Pada teman-teman yang hadir, kita buat dadakan karena ada grup kita agak ricuh sedikit ya. Karena disama-samain kayak token A, token B, token C harus depo. Belum sampai waktunya sudah tahu ya warna taiknya warna apa. Kita belum tahu lagi simulasinya harus depo atau tidak. Tetapi orang yang ngomong kayak gitu kayak nggak pernah trading di exchanger manapun atau mendaftar exchanger apapun yang sekarang ini yang diomongin oleh mereka di grup. Jadi terpaham-paham ya, teman-teman harus paham. Yang kita kerjakan selama ini tidak lama lagi sudah bisa dijual. Jangka waktu jadwalnya sudah terbukti. Nah ini membuatkan juga value untuk CTC kita yang akun masih kosong untuk bisa mendaftar. Jadi saya harap teman-teman fokus aja mendaftar. Jangan dengar omongan orang. Jangan melihat sok tahunya orang. Lebih banyak membaca daripada mendengar omongan orang. Saya ulang lagi, omongan orang itu bisa dirubah jadi A dari B, B dari C. Dia bilang nanti saya tidak pernah ngomong. Saya tidak pernah beritahu, tetapi lebih baik dibaca. Tanggal 20 kita sudah bisa menjual dan kita sudah bisa membuat apa aja untuk token itu ke depannya. Ya, jadi mau gabung di dalam sistemnya Tantin, kita sama-sama bersabar menunggu harga pasarnya muncul di tanggal 20. Jadi kita udah siap-siap nih. Tanggal sudah ada, date sudah ada, koper kita siapkan. Nah, maksudnya begitu. Karena kita sudah tahu nih travelingnya gimana untuk nanti di market.
Harga berapapun kita bertahan dulu karena tidak mungkin langsung anak keluar dilahirkan tiba-tiba bisa melompat dan langsung nikah. Tidak bisa. Dia harus ada prosedur juga dilengkapi pelan demi pelan untuk kita tahu bagaimana naturalnya kejadian untuk bergeraknya market di dalam pasar CTC Spot Trading nanti di tanggal 20. Oke, dari itu kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman mau bertanya, tapi kalau bisa kita tutup pertanyaan untuk teknis ya. Kita tanya aja untuk yang luar dari teknis. Supaya teman-teman juga paham. Nanti jawab teknisnya bisa berjam-jam. Oke, lanjut. Ada pertanyaan silakan. Ya, it's me. Gimana ya? Ya, halo Mister. Ya, gimana Bang? Ya, nanti kan ini kalau pasarnya bursanya sudah dibuka, berarti kan yang bisa kan para holder kita ini nih yang sudah registrasi dan KYC ya kan ya. Nah, yang mau saya tanyakan nanti itu kembali lagi yang ke supply kemarin itu, Mister. Apakah nanti dari pihak developer itu yang yang 0,5% itu diterjunkan ke market juga atau gimana? Soalnya kan Mister kemarin bilang kan akan di lock selama 10 tahun. Nah, yang sisanya itu yang kemarin Mister bilang tuh kan nggak di burn tapi disimpan di mana gitu ya. Itu nanti gimana itu, Mister? Saya nggak pernah bilang tidak di burn. Investor melihat ada staking. Jadi aku cari token ini di market dan aku beli pun harga berapa untuk melakukan staking supaya tokennya aku keluarin lagi sebanyak mungkin. Paham atau tidak? Paham. Nah, saya tidak bilang loh. Nah, Abang harus paham apa yang kita ceritakan. Nah, makanya kita kenapa tidak memberikan sumber informasi itu detail semua. Satu, kayak Abang minta kemarin. Abang minta apa? Block Explorer-nya. Nah, banyak tanya tuh di grup. Block Explorer-nya untuk apa dilihat? Ini untuk apa? Menu sekecil apapun ditanya. Pertanyaan itu tidak penting untuk dijawab. Karena itulah saya tidak mengeluarkan. Kita tahu asumsi makanan orang-orang yang baru dengan asumsi makanan orang-orang sudah lama itu beda. Jadi hari ini ada dua kemungkinan. 0,5% bakal di lock 10 tahun. Nah sekarang ini kan targetnya ini antara dua. Mau dibenkan atau tidak. Tapi sudah diwartakan untuk dibenkan. Sebanyak 50% dari 1 miliarnya. 50% lagi kita belum tahu lagi. Nanti kita tunggu aja bersama karena ini adalah company orang lain, bisnis orang lain, project orang lain dan ini adalah bagi kita untuk join sebagai sumber ekosistem salah satunya project Tantin itu. Oke, Bang Ismi? Oke, siap. Alright, ada lagi? Ya, satu lagi Mister. Pak Tekad, Bang Hendrik. Iya, sebentar. Berarti Bang Hendrik ya, kalau di lock itu berarti nunggu Bang Hendrik? Nah, bukan modal kita yang di lock. Makanya pahamin orang ngomong baik-baik. Pertanyaan Bang Ismi tadi itu adalah sisa tokennya. Bukan token yang kita punya. Nah, token yang kita punya itu kan dia tulis di kolom nomor 3 secara otomatis akan jadikan candy itu di dalam spot wallet. Kalau sudah di spot wallet berarti kita bisa jual. Tapi kita belum tahu secara detailnya speknya itu bagaimana. Dia ada term and condition yang harus kita ikuti di saat kita ada masuk ke dalam sebuah exchanger. Paham atau tidak? Paham. Nah, oke. Ada lagi Bang Ismi? Paham. Saya Pak Hendrik, Pak Tekad. Oke, sebentar. Kita mute dulu. Kita bagi ke Arhan dulu, Pak Tekad ya. Arhan pertama. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam. Kalau boleh jangan teknis ya. Kita tutup teknis. Lanjut.
Enggak, ini saya mau meyakinkan aja Pak Hendrik ya. Ya, gimana Pak? Jika ini kan sebentar lagi ya tanggal 20 ya listing CTC gitu kan. Betul. Nah, tadi saya itu daftarin ibu-ibu itu lewat email semua gitu kan. Hmm. Nah, misalkan nanti setelah listing apakah bisa itu ditambahkan apa nomor WA gitu? Bisa, sekarang aja bisa ditambah di nomor WA. Masuk aja ke token exchanger punya TT exchanger itu, lalu ada change. Kita bisa masukkan nomor WA, bisa tukar email, bisa rubah nomor HP juga bisa di situ. Ya, soalnya ini kebanyakannya ibu-ibu katanya nanti ini nungguin anaknya gitu yang ada HP gitu. Bisa dirubah kapanpun sekarang ini. Ya, Ya, siap Pak Hendrik. baik. Untuk tentang sistem dan teknis, baik nomor HP dan juga nomor email dan nomor HP itu bisa dirubah. Ya, kalau exchanger semua pun exchanger bisa dirubah. Oke, langsung matekat. Assalamualaikum teman-teman. Semangat. Waalaikumsalam. Kita itu sebenarnya apa? Enggak sedikit banyak enggak apa-apa. Saya dapat sedikit karena membantu orang Pak Hendrik gitu. Oh ya. Tapi alhamdulillah saya hampir 1.000 juga, lumayan. Nah, yang terpenting yaitu kita ingat pengumuman itu bahwa nanti di musim semi. Jadi ditahanlah, jangan jual dulu, nunggu musim semi. Musim semi itu bulan Maret April. Setelah musim dingin musim semi. Nah, katanya itu kan nilainya tinggi kan gitu. Ikutin aja yang ahlinya kan gitu. Ini teman-teman saya kasih tahu. Mohon maaf hanya sekedar pemberitahuan saja. Terima kasih teman-teman. Supaya jangan pada jual awal. Kalau pengen Baik. ikutin Bang Hendrik gimana Bang Hendrik? Oke, sebentar. Saya tanggapi dulu omongan Pak Tekat. Jadi sebenarnya teman-teman harus paham ya. Teman-teman sudah bisa menganalisa semua indikator ataupun indikator yang teman-teman butuhkan sudah ada. Awalnya dia cuma tidak bilang listing. Dari awal saya sudah ngomong sama teman-teman. Dia cuma ngomong masukkan ke mainnet. Tapi pendaftaran meludak sampai 46 ataupun hampir 47 juta. Akhirnya dia mengextend sampai di tanggal 15. Dan saya sudah pernah ngomong dari jauh-jauh hari dan itu saya tanggapi dari omongan CEO-nya. Dia bilang dia akan membuat opening itu di tanggal 19 Mei. Nah, kita paham ya, ada nggak orang buat kekah anaknya sebelum anaknya lahir? Kan belum ada. Orang buat kekah anak itu kesyukuran untuk kelahiran anak itu setelah anaknya lahir. Nah, untuk kelahiran sistem namanya CTC, dilistinglah token itu di dalam spot wallet, menunya, blockchain-nya sudah tampil. Dan sudah ada bisa ditransaksikan untuk deposit dan withdrawal. Cuman hak bagian kita selama kita mencari ini itu belum diberikan secara detail. Kenapa? Masih menunggu untuk orang-orang yang sebanyak 46 juta ini diberikan peluang lagi. Yang sudah lepas sudahlah, yang belum lepas ini untuk masuk, untuk mengambil jasanya, untuk mengambil gajinya, untuk mengambil bahagiannya yang selama ini mereka juga join, mengantisipasi diri mereka di dalam sistem yang namanya Tantin. Ada yang belum KYC untuk kedua. Nah, company secara fair memberi waktu ya sekitar beberapa hari, 7 hari dari tanggal 8 sampai 15 itu 7 hari. Berarti seminggu. Oke, kalau untuk listing fixnya itu belum pernah ada pun orang ngomong. Cuman kita aja yang kecacatan, nggak sabar keluar, bilanglah, aduh kita harus listing tanggal segini. No, itu cuman marketing teman-teman doang. Dan teman-teman dipengaruhi oleh otak teman-teman sendiri. Saya lihat ada di post di grup, mereka pesimis, tanggal 8 sampai sekarang suaranya nggak ada. Ayolah, orang-orang lucu-lucu saja. Kita ini kan berpandukan data dan indikator. Pertama, dari 46 juta yang lolos hari ini adalah 517 ribu. Sedikit banget. Nah, kalau nanti dihapuskan setengah, kalau kita kan nggak tahu nih kebijakan apa yang dibuat. Sama kayak sekarang ini. Kita duduk di negara Indonesia,
Ya sesuai kebijakan pemerintahnya. Jangan pula kita buat pula pemerintahan kita sendiri. Nah, itu maksudnya dalam sedekah. Kita masuk ke rumah mertua, ya kan? Nah, dengar aja lah ngomongan mertua itu. Walaupun sakit keluar nanah sekiripun, kentut di WC, terserah. Karena kita duduk di rumah orang. Beda kalau kita tinggal di rumah kita sendiri, kitalah rajanya, kitalah segala-galanya. Orang harus dengar omongan kita. Kan begitu. Jadi hari ini kita ikutkan aja alurnya secara natural. Kita sudah tahu nih tanggal 20 jam sekian sudah bisa diperjualbelikan dan kita sampaikan aja lagi apa syarat-syarat yang sederhana yang bakal keluar. Nah, jadi apa yang saya akan lakukan kayak pertanyaan tadi sederhana. Jual aja semuanya. Ada pertanyaan lain? Kita lanjut ke Pak Suparno Lai. Pak Suparno Le. Silakan Pak Suparno. Ya, selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam. Gini Pak, kalau akun yang kemarin kita siapin, akun Serap, tapi di tanggal 5 tidak masalah kan kalau sebelum tanggal jamnya? Sebenarnya tidak ada masalah kalau lolos KYC satunya. Udah lolos. Ada orang cuma daftar aja KYC satunya nggak ada lolos. Oke, kalau sudah lolos bisalah sebelum tanggal 15 KYC lagi untuk dapatkan tokennya. Selesai. Oke, juga saya mau tanya satu lagi Pak, di akun Tanting e-changer saya kan dekat spot situ, saya kemarin kan kita lihat logo CTC-nya kan ada, tapi kenapa di akun saya setelah update nggak ada ya? Nggak ada masalah ya? Ya ada masalah, kita tunggu aja update-nya. Di situ ada call center-nya, datanya pasti ada. Mereka mungkin ada beberapa sistem yang terkendala kan. Begitu juga update-update. Pokoknya sudah aman lah itu. Yang penting hijau. Oke? Iya, karena kiranya ada pengaruh kayak kemarin kita kan coba kirim saldo. Ada saldo untuk trading kan. Tidak masalah itu. Jangan itu yang dipikirkan. Yang penting yang dipikirkan sekarang hijau, data kita yang ada di hitam itu jangan dihilangin dulu. Selesai. Oke, masih. Baik, masih ya. baik, sama-sama. Jadi teman-teman, saya tidak bisa buat record karena saya punya record sudah penuh ya. Belum ada yang terdelete. Oke. Opini kita untuk nanti di market itu bebas. Teman-teman mau jual semua atau tidak, itu tergantung levelnya kita. Kalau teman-teman cuma ngumpulnya 100, teman-teman ada 2 pilihan. Teman-teman jual ataupun hold. Kalau teman-teman ada 1000, teman-teman punya pilihan lagi. Nge-hold dan jual. Kenapa? Teman-teman bisa nge-hold dan menjual. Kalau teman-teman punya 10.000 di atas 5.000 sampai ke 10.000 token. Di sini teman-teman ada potensi 3. Nge-hold dan juga gunakan sedikit untuk trading. Kenapa? Di sana agak murah bisa beli lagi. Dan ketiga, bisa dijual. Duitnya masuk ke kantong dulu supaya aman. Ini antara 5.000 dan 10.000. Di antara 50.000 ke 100.000. Di antara lingkungan itu, teman-teman bisa untuk bini pertama, bini kedua, bini ketiga, itu bisa spread. Kalau teman-teman punya 50.000 akun. 50.000 CTC. Ini contoh. Mau untuk mobil juga boleh, beli motor juga nggak masalah. Nah inilah potensinya di saat kita dari awal ada ngomongin sebanyak mungkinlah kita kumpul CTC supaya apa? Supaya kita sekarang ini bisa budgetnya di mana kita letak. 100 tidak ada pilihan, jual hold. Jangan pula 100 bilang Pak saya mau dapat, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 1000 masih ada potensi, dia bisa ada potensi. Saya ulang lagi nih, ada potensi hold dan jual. 10.000 dari 5.000 ke 10.000 ada potensi lebih bagus lagi. Bisa digunakan mungkin untuk trading sedikit dan hold sedikit